Bismillah. Saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, asyhadakumullah, melanjutkan kajian kita yang telah nampo berkenaan dengan berita ifk yang menimpa pribadi Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum, yang tentu saja berakibat menimpa juga kepada pribadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami, dan menimpa juga kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayah dari Aisyah dan Ummu Ruman sebagai ibunya. Bahkan juga beban ini dialami oleh para sahabat, baik dari golongan muhajirin dan orang-orang Ansor. Salah satu di antaranya istri Abu Ayyub Al-Ansori,
istri Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub itu sendiri orang yang rumahnya menjadi tempat, bukan tempat singgah ya, tempat tinggal Rasulullah ketika beliau hijrah. Istrinya berkata kepada Abu Ayyub, ala tas ma'uma yaqulun nasu fi Aisyah, kamu dengar enggak berita aktual dari kalangan orang banyak tentang pribadi Aisyah radhiyallahu anha? Qala bala wa dzalikal kidhu. Iya, saya dengar. Dan itu berita dusta. Dan itu berita dusta. Abu Ayyub berani mengatakan begitu. Berangkat dari hati nurani keislamannya yang paling dalam. Tidak mungkin istri Rasulullah berbuat seperti itu, apalagi dia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Berani memastikan, berani. Dan sahabat-sahabat yang lain, cuma yang diangkat oleh Ibnu Hisham ini ya. Akunti ya Umma Ayyub fa'ilah. Apa kamu juga termasuk orang yang ikut-ikutan memviralkan berita itu? Apa kamu ikutan orang banyak menyebarkan berita itu? Dan saya yakin berita itu bohong. Qalat wallahi, qalat la wallahi ma kuntu fa'ilah fa'aisyah wallahi khairum minki. Kamu ikut-ikutan menyebar luaskan berita itu. Di kampung ada berita si anu meteng, wah masya Allah, wartawan kampung semuanya gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Dasri, waalaikum, sehat-sehat. Kata-kata sak kecap, si anu meteng. Kalau si anu meteng itu ya namanya punya suami dan satu rumah, itu bukan berita. Itu baru menjadi berita kalau dia itu masih gadis. Itu baru menjadi berita kalau suaminya sudah 5 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun bekerja di luar negeri. Kata-kata sak kecap kita ulangi mengkaji surat An-Nur ayatnya 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tamanina jaldatan wa la taqbalu lahum
syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ayat 5 ilal ladzina tabu min ba'di dzalika waslahu fa innallaha ghafurur rahim. Apa Dzulqarnain dibaca? Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka biarlah mereka atau yang menuduh itu dengan 80 kali gerak. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Sak kecap mengatakan si A itu berselingkuh. Nah, dengan bahasa lain katakan si A itu petang. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dan itu saya tidak katakan mustahil, tapi memang hampir tidak mungkin. Perbuatan seperti itu dilihat 1 orang saja sudah sangat rahasia ya. Apalagi harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dera yang bersangkutan 80 kali di depan orang banyak. Di depan orang banyak. Pelaksanaan eksekusi termasuk memotong tangan pencuri, termasuk membunuh orang yang membunuh orang itu dilaksanakan setelah sholat Jumat. Sehingga yang menyaksikan banyak. Alhamdulillah Indonesia tidak berlaku syariah seperti itu. Koclok itu yang ngomong seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kalau saya sudah terlanjur mengucapkan kata-kata itu dan saya tidak didera 80 kali, kemudian dera itu akan diganti dengan hukuman akhirat, kayak kaya ngopo rekasane. Bukan hanya divonis oleh Allah agar mereka didera 80 kali, tapi vonis yang nomor 2, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Sudah bawa KTP dari rumah ya. Kan Jakong manten itu kalau sekarang jadi saksi ra nganggo KTP itu. Entah pakai kartu keluarga apa enggak. Akhirnya kalau ada yang tahu bahwa dia pernah menuduh seseorang melakukan perselingkuhan, yang bersangkutan tidak boleh diangkat menjadi saksi. Didera 80 kali, tidak boleh dijadikan saksi. Yang terakhir Allah mengatakan wa ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang fasik. Medeni itu ya. Medeni itu. Itu malah astagfirullahaladzim, koran-koran yang suka memberitakan peristiwa-peristiwa seperti itu, sementara yang bersangkutan yang dijadikan objek berita
serame ya semarake ngentekke awak, dia diam di akhirat itu. Ini usikum Mbak Iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau ada orang yang memberitahu seperti itu, apa iya? Jangan apa iya. Akhi, ente bisa datangkan 4 orang saksi apa enggak? Ya enggak mungkin. Nah kalau enggak mungkin, Allah tidak akan mengangkat masalah ini dalam surat An-Nur ayat 5 tadi. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, diderat 80 kali. Ya itu kan zaman Rasulullah, sekarang kan bukan. Sekarang zaman modern. Zaman Rasulullah itu enggak modern. Dan seterusnya ya, jadi kamu ikut-ikutan memberitakan itu Ummu Ayyub, kamu ikut-ikutan memberitakan itu ya gitu ya, Bu'il, la wallahi ma kuntu fa'ilah, wallahi saya tidak melakukan itu. Qala, berkata Abu Ayyub, Aisyah, wallahi khairum minki. Aisyah, demi Allah lebih baik dari kamu. Di sini, ini bukan pembelaan tanpa dasar. Memang dia tidak punya bukti, tapi hati nurani keislaman yang bersangkutan itu mengatakan nggak mungkin Aisyah berbuat begitu. Hanya karena tidak henti-hentinya Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan persoalan ini, sampai banyak sahabat yang ikut terpengaruh. Banyak yang terpengaruh, meskipun pada asal mulanya tidak begitu ya. Kembali kepada persoalan, demi Allah, la ana kuntu ahqara fi nafsi wa asgharu sa'nan min ayyunazzilallahu fiya qur'anan yuqra'u bihi fil masajidi wa yusalla bih. Saya tidak ngimpi, kata Aisyah, saya tidak ngimpi. Peristiwa yang menimpa saya ini akan mendapatkan jawaban dari langit. Dari satu sisi saya juga tidak setinggi nilai iman dan takwa saya dibandingkan dengan orang lain. Di satu sisi usia saya juga baru belasan tahun. Saya tidak mengharapkan wahyu itu turun yang mempertegas, membuka secara terang benderang persoalan saya ini sehingga semuanya selesai. Enggak. Yang saya harapkan sesuatu yang sepadan dengan kondisi pribadi saya. Apa itu? Mudah-mudahan Rasulullah bermimpi. Mudah-mudahan Rasulullah bermimpi, yang dari mimpi itu Allah mempertegas tentang kebenaran saya dan tentang dustanya berita-berita yang tersebar di masyarakat. Saya ambil contoh lagi ya. Nama wanita tadi salah satu di antara tafsir yang saya baca namanya Khawlah binti Tha'labah. Mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah suami saya mengatakan kepada diri saya, anti alayya kadzohri ummi, kamu
di mata saya seperti punggungnya ibuku. Ini Waalaikumsalam. Ini merupakan suatu adat istiadat jahiliyah yang masih bukan berlaku ya, masih diberlakukan oleh sebagian masyarakat Islam di kota Madinah. Anti alaya ka dhuhri ummi, kamu di mata saya seperti punggung ibuku. Kalau punggung ibuku itu haram bagi saya, artinya sejak saya ucapkan kata-kata ini, kamu haram bagi saya. Ketentuan yang berlaku sebelum ayat-ayat di dalam permulaan surat ke-58 ini turun, itu berarti talak. Anti alaya kadzohri umi, kamu seperti punggung ibuku. Bisa juga anti alaya kadzohri jaddati, seperti punggung mbah saya. Anti alaya kadzohri binti, kamu di mata saya seperti punggung anak perempuanku. Kamu di mata saya seperti kadzohri ammati, seperti punggung bibiku dari pihak bapak. Kadzohri kholati, seperti punggung bibiku dari ibu. Itu terjadi talak. Nah, ketika peristiwa ini menimpa yang bersangkutan, datang kepada Rasulullah. Rasulullah, suami saya telah berbuat demikian dan demikian. Bagaimana? Rasulullah nggak bisa menjawab. Fama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jatuh talak saya apa enggak Rasulullah? Rasulullah tidak bisa menjawab, dan kata orang Jawa, saknyet. Artinya beberapa saat kemudian turun qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tasaqi ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar. Fadhal Abu Habib. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Khaulah tadi wadul kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban. Memang beliau belum mendapatkan ilmu dari Allah. Tadi saya katakan, beberapa saat kemudian ayat ini turun. Intinya, orang yang mengatakan istrinya itu seperti punggung ibu saya, kalau dia ingin membebaskan diri dari ucapannya, fatah riru rokobatin, ayat 3, min qabli ayyatamasa, memerdekakan seorang budak sebelum dia mengumpuli istrinya. Kalau saya baca harga seorang budak itu kalau sekarang sekitar 10 juta. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Itulah sebabnya ayat 4, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli
ayyatamassa faman lam yastati fa'id amusitina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi walil kafirina adzabun alim. Kalau enggak bisa memerdekakan budak, siam 2 bulan berturut-turut. Siam 2 bulan berturut-turut. Nah di sini 2 bulan berturut-turut itu bukan tanggal 1 Maret sampai 1 April, 1 April sampai 1 Mei, tidak. Bukan Juni sampai Juli, Juli sampai Agustus, bukan. Tapi 1 Muharram sampai 1 Safar, 1 Safar sampai 1 Rabiul Awal. Nah di sini urgensi dan tuntutan Islam untuk diri kita tentang kepedulian kita kepada kalender Hijriah. Kalau ditanya hari ini tanggal berapa, otomatis jawabnya dua apa enggak 23 23 Sabtu itu 22. Oh betul, masuk hari Senin ya 2. Umumnya ya orang kan menjawab 21 Agustus. Penentuan orang harus siam 2 bulan berturut-turut antara lain ukurannya bukan Januari Februari malah seket songo ya. Januari ini 31, Februari ini songo likur lah gitu. Memerdekakan budak siam 2 bulan berturut-turut, dan kalau dia tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Kalau ya sedikit saya sempurnakan, mengacu kepada surat Al-Maidah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min ausati matut'imuna ahlikum. Memberi makan 60 orang miskin, kalau di sini 10 orang miskin. Sama dengan makanan yang biasa kamu makan sehari-hari bersama keluarga kamu. Kebiasaan di rumah kita apa? Sayur lodeh, kalau tempat saya itu tempe, tempe ya kerupuk, kerupuk ya karak. Nah, suatu ketika ya nganggo iwak lah. Aisyah tidak bermimpi, bermimpi seperti apa yang dialami oleh Khawlah binti Tha'labah. Wadul kepada Rasulullah langsung dijawab oleh Allah, sehingga suatu ketika Umar Ibnul Khattab sebagai Amirul Mukminin, nah saya sampaikan, naik unta kelendek jadi ngantuk gitu ya kira-kira ya. Unta kelendek sebagai Amirul Mukminin, sebagai kepala negara, ditemani oleh beberapa orang stafnya. Di tengah jalan ada seorang wanita, mungkin kalau saya bayangkan itu, berdiri di tengah jalan sehingga Umar bin Khattab gak bisa lewat. Kalau sekarang mungkin sama pembantu itu selet yang minggir.
Mereka tidak berani melakukan sesuatu sebelum Umar bin Khattab memerintah. Dan waktu itu Umar bin Khattab turun dari unta, datangi wanita tua tadi. Dituding itu. Dulu ketika kamu masih kecil, namanya Umar kecil. Umar kecil dulu. Masa Umar besar. Dulu kamu waktu kecil tak Dzulqarnain, wah. Ya. Nama kamu Umar kecil. Umar kecil itu kalau bahasa Arabnya Umair. Setelah kamu dewasa menjadi Umar. Setelah tua kamu menjadi Amir, Amirul Mukminin. Bertakwalah kepada Allah, diberi nasihat banyak-banyak. Terima kasih Bu, jazakillah khairan, terima kasih. Saya boleh lewat, silakan. Beberapa pembantunya nanya, kok hanya karena wanita tua Anda menunda perjalanan Anda yang perjalanan ini pada hakikatnya untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa kata Umar? Kamu tahu nggak siapa dia? Kamu tahu nggak siapa dia? Itu Khawlah bin Tha'labah yang ketika mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya yang mendihar dirinya, Rasulullah belum minta petunjuk kepada Allah. Bagaimana saya menjawab pertanyaan wanita ini? Allah sudah menurunkan ayatnya. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tastaqi ila Allah. Allah saja mendengar apa yang dia keluhkan kepada Rasulullah. Aku kurti cegat arep paringi nasihat ke ora gelem mandeg. Kisah seperti ini kita dapatkan di mana ya? Ya hanya dalam Islam. Hanya dalam Islam. Sangat amat sangat mustahil gitu kan. Masa kepala negara sekaliber Umar ibn Khattab yang wilayah kekuasaannya terbentang sejak dari Afrika Utara sampai Asia Tengah, hampir sepertiga dunia, dicegat mbah tuwek, dicegat nini, nggawa teken duku cilik-cilik melaku. Kok ya manut-manut? Oh, kamu gak tahu siapa dia? Ini sekedar ilustrasi. Yang saya harapkan sebatas ada pemberitaan dari Allah yang wujudnya mimpi Rasulullah dan tidak harus berwujud ayat yang dibaca di masjid-masjid dan dibaca ketika orang sholat. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka itu dibaca oleh imam-imam yang mengimami sholat ketika membaca surat Mujadilah. Selanjutnya, setelah tidak ada seorang pun yang berpihak kepada Rasulullah, kemarin sudah saya angkat, Rasulullah, Aisyah, bertobatlah. Kok suaranya lebih vokal Abu Ayyub ya? Abu Ayyub gak punya beban. Saya yakin Aisyah gak melakukan itu. Istri saya yakin Aisyah gak melakukan itu. Yakin betul. Gak punya beban, tapi Rasulullah punya beban. Masalahnya ini. Bertobatlah Aisyah, Allah akan menerima tobatku. Nangis. Jadi kalau saya pakai bahasa saya ya, saya ulangi kemarin. Aku ki anakmu, Mbak, lah gitu loh. Jawab apa yang diucapkan Rasulullah.
Masa anak kamu dituduh seperti itu? Disuruh bertobat terhadap sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan tobat itu karena berkaitan dengan masalah dosa. Aku kudu omong apa nduk lagi. Lawan bicara kamu itu Rasulullah, orang yang harus saya cintai di atas kecintaan saya kepada kamu. Dan Aisyah maklum. Bapak jawab, juga nggak bisa. Betul-betul terpojok. Dia nangis, wanita Ansor yang mendatangi rumah Abu Bakar bersama Aisyah ikut menangis sampai kemarin menggunakan kata-kata Nabi Ayub, Asobrun Jamil dan seterusnya. Nah, selanjutnya mudah-mudahan selesai malam ini. Tapi kalau nggak selesai juga tidak ada istilah penundaan. Qalat fawallahi ma barikha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu hatta taghashahullahu ma mangkana yataghashah. Rasulullah masih duduk di tempat beliau di rumah Abu Bakar As-Siddiq, membuat jarak dengan Aisyah karena memang belum ada ketegasan dari Allah. Pada waktu itu Rasulullah masih berada di rumah Abu Bakar, masih bersama beliau, bapak dan ibu saya, masih bersama saya, masih bersama wanita Ansor itu. Tiba-tiba sementara Rasulullah belum berdiri meninggalkan tempat duduknya, beberapa terjemahan yang saya baca itu tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri. Ada lagi beliau tiba-tiba pingsan. Saya cari terjemahan yang lebih bagus itu, hatta taghasyahullahu ma mangkana yataghasya. Tiba-tiba Rasulullah terlelap. Terlelap ya. Kalau antum yang merem kuwi ngantuk. Ngglebak nyang buri ya. Tiba-tiba Rasulullah terlelap ya. Ya memang pingsan ya, tapi bahasa pingsan itu kok kurang etis disampaikan kepada beliau. Bahasa tidak sadarkan diri itu kok kurang etis. Karena kaitannya ini akan menerima wahyu lah, gitu ya. Terlelap lah beliau. Ya, tertidur dan terlelap, dilawani sama Abu Bakar, dibaringkan di tempat tidur. Fasujja bi thawbihi, dibentangkan selimut pada tubuh beliau yang mulia. Wa wudi'at lahu wisadatun min atimin tahta ra'sihi, kemudian di bawah kepala beliau diletakkan bantal. Terlelap, jadi bukan pingsan, bukan, tidak sadarkan diri. Aisyah paham ini Rasulullah menerima wahyu. Pernah kita sampaikan kan, hampir semua wahyu yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di rumah, itu wahyu diturunkan ketika beliau dalam keadaan satu selimut dengan saya, bukan satu selimut dengan istri-istri yang lain lah. Di sini Aisyah tahu ini Rasul menerima wahyu, akan menerima wahyu. Abu Bakar lebih paham lagi. Mengapa? Sebelum Aisyah lahir, namanya begitu. Sebelum Aisyah diambil istri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Abu Bakar sudah menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. La tahzan innallaha ma'ana dan seterusnya. Saya tahu ini Rasulullah akan menerima wahyu, Abu Bakar juga tahu. Ibu saya, Ummu Ruman juga tahu. Fa amma ana khina ra'aitu mi dzalika ma ra'aitu wallahi ma faza'tuhu wa la palaitu. Sama sekali denyut nadi saya kalau bahasa sekarang tidak bertambah sama sekali. Saya tidak deg-degan sama sekali. Saya tidak takut sama sekali. Saya tidak khawatir wahyu tadi akan memvonis saya sebagai seorang wanita yang bersalah. Enggak, saya enggak bersalah kok. 12 tahun itu ya. Sama sekali saya enggak deg-degan, sama sekali saya tidak berdebar hati saya. Qad araftu anni minhu bariyah. Saya sudah tahu, saya akan mendapatkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas dari tuduhan orang yang mengatakan saya telah berbuat selingkuh dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal Aslam. Wa anna Allah azza wa jalla ghairu dzalimin. Allah tidak akan mendolimi saya. Allah tidak akan mendolimi saya. Bahkan tidak akan mendolimi semua makhluknya. Kalau sampai Allah menghukum orang-orang kafir masuk ke dalam nar, bukan karena Allah mendolimi mereka, tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri, apalagi Aisyah. Wa amma abawaya walladzi nafsu Aisyah biyatihi masurra ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kata dhanantu latah rujanna afusuhuna farqan min ayati Allahu tahdiku maqalan nas. Sementara bapak dan ibu saya Aisyah dengan bapaknya, dengan Abu Bakar, mana yang lebih kuat imannya? Jelas Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu menjadi pihak ketiga. Kalau pihak pertamanya Aisyah, pihak keduanya Rasulullah, pihak ketiganya Abu Bakar. Nggak tahu. Kata orang Jawa kentang kimpulnya. Jadi melihat Rasulullah dalam keadaan terlelap tidur dan ini bukti bahwa wahyu akan diturunkan. Ya kekhawatirannya nanti kalau sampai wahyu tadi memvonis anak saya bersalah terus gimana? Ini Abu Bakar ya, apalagi Ummu Ruman istrinya. Hatta nanti sampai saya menyangka nyawa mereka, bapak dan ibu saya, keluar dari tubuhnya karena ketakutan yang dikhawatirkan akan menimpa anak kecintaannya. Mana yang dipilih, Rasulullah apa Aisyah? Abu Bakar dan Ummu Ruman pilih Rasulullah, nggak ingin jadi orang fasik. Tapi kalau sampai nanti ada vonis dari Allah yang mengatakan bahwa Aisyah itu telah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan orang banyak, deg-degannya bapak dan ibu saya itu sampai-sampai seperti saya bayangkan nyawa mereka akan keluar dari raganya karena ketakutan yang dikhawatirkan. Qalat summa surriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa jalasa wa innahu la yatahattaru minhu mithlal jumani fi yaumisyad. Akhirnya Rasulullah sadar, keringat keluar dari sekujur tubuh beliau, padahal ini musim dingin. Beratnya beliau menerima wahyu, beratnya beliau menerima suasana musim dingin di Madinah. Jamaah haji kalau melaksanakan haji pas bulan Desember gitu ya, matahari itu berada di selatan. Kalau daerah-daerah sekitar kutub ya, kayak bekas Uni Soviet, Finlandia, itu saya pernah baca itu. Kalau suasana matahari itu berada di bulan Desember, orang meludah itu, orang meludah itu ludah keluar dari mulut itu masih cair, belum sampai ke tanah sudah jadi es. Jupono Dzulkarnain, es bapaknya dikai. Ini bisa gembrov biasa Rasulullah. Saya pernah mengalami ya, tinggal di sebuah tempat yang bermusim dingin. Ustadz gitu, kok mandi 3 hari sekali, sepekan sekali mandi itu, malah diulang aku. Ya memang nggak ada keringat yang keluar. Nah di sini Rasulullah gembrobios betul. Faja'ala yamsahul araq anjabinihi, beliau hapus keringat dari dahi beliau, dari wajah beliau. Wa yaqulu absyiri ya Aisyah, qad absyiri ya Aisyah faqad azalallahu bara'atak. Aisyah, bergembiralah, Allah telah menurunkan ayat-ayat yang membebaskan kamu dari tuduhan orang banyak. Allah telah menurunkan ayat-ayat yang membebaskan kamu dari tuduhan orang banyak. Qalat bihamdillah, alhamdulillah. Ibunya Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah yang telah menyampaikan berita gembira ini kepada kamu. Aisyah berdiri sungkem kepada Rasulullah, suaminya yang telah menyampaikan berita gembira kepada kamu. Apa jawab Aisyah? Wallahi la aqumu ilaihi wala ahmaduhu wala ahmadu ahadan illallah alladzi azala baro'ati. Aisyah, Rasulullah memang berada satu ruangan tetapi menjaga jarak. Nah, ketika wahyu turun, beliau dibaringkan dan diselimuti dan pasang bantang di bawah kepala beliau. Nah, ketika beliau siuman, gitu ya, kemudian menerangkan tentang kebebasan Aisyah. Di jarak antara Aisyah, wallahu alam lah ya, 2 atau 3 meter. Apa kata ibunya? Berterima kasihlah Aisyah kepada Rasulullah. Apa jawab Aisyah? Saya tidak akan berdiri sungkem dan berterima kasih kepada Rasulullah. Wah, Masya Allah ya.
Wallahi la aqumu ilaihi wala ahmaduhu. Saya tidak akan berdiri ya kalau saya sampaikan ya seorang istri kepada suami, apalagi itu Rasulullah. Saya tidak akan sungkem kepada dia, dan saya tidak akan memuji siapapun kecuali Allah yang telah menurunkan kebebasan saya dari berita ifak. Betul-betul dikaruniai Al-Furqan. Maaf ya kalau saya simpulkan, Rasulullah itu hanya sekedar perantara. Rasulullah itu hanya sekedar talang air yang mengalirkan air dari langit kepada Aisyah. Sehingga kalau saya harus berterima kasih, saya harus alhamdulillah saya hanya kepada Allah, tidak kepada orang lain. Termasuk saya tidak akan beralhamdulillah kepada Rasulullah, berterima kasih kepada beliau. Dalam riwayat lain, absiri ya Aisyah, faqad azalallahu baro'atak. Bergembiralah Aisyah, Allah telah menurunkan ayat-ayat di dalam surat An-Nur. Ini kalau kita kaji ya enggak apa-apa. Mulai ayat 11 sampai 20 itu nanti pekan yang akan datang. Yang memberitakan tentang terbebasnya diri kamu dari tuduhan orang banyak. Ibunya, ya Aisyah, Rasulullah ya, sekali lagi, ya Aisyah, ahmidillah, bertahmidlah kepada Allah. Faqad anzalallahu baro'atak. Kita bisa bayangkan plongnya kayak apa. Terutama ya Rasulullah sendiri. Ini beban yang menimpa beliau di depan umat untuk mengatakan Aisyah bebas. Buktinya apa? Dalam perjalanan cuma berdua, Aisyah dan Sofwan. Gak ada orang ketiga. Tapi kalau mengatakan Aisyah salah, Rasulullah juga berlaku atau melakukan sesuatu yang tidak berdasar. Dari sana Rasulullah tidak melakukan itu. Cuma dalam rangka ngati-hati, Aisyah, kalau kamu memang betul-betul merasa bersalah, bahwa tuduhan orang banyak itu betul-betul benar menimpa kamu, bertobatlah. La atupun jerat itu, saya tidak akan bertobat kepada Allah. Nah, itu sudah menjadi bukti yang meyakinkan untuk Abu Bakar, untuk ibunya Aisyah, dan untuk Rasulullah sendiri. Enggak mungkin seorang wanita berusia 18 tahun sampai berteriak ketika dituduh telah melakukan sesuatu yang tidak benar, meskipun tuduhan tadi hanya perintah untuk bertobat. Dan akhirnya turun betul. Nah, nanti kita baca ayat-ayat yang berhubungan dengan itu, meskipun tidak semuanya, karena judulnya Allah telah membebaskan saya dari tuduhan mereka yang membuat geger masyarakat Madinah. Dan 1 bulan itu, 1 bulan itu. Semuanya kata orang Inggris happy ending, dan kita lanjutkan pekan yang akan datang. Ada yang ganjel mungkin? Udah. Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya soal bagaimana kalau di Cina itu seorang muslim seperti
kasus yang sekarang viral itu mengikuti Pak Polisi, dan akhirnya diketahui bahwa kandidat Pak itu tidak melakukan apa yang dilakukan itu, di mana hukuman yang bahkan apabila yang melakukan itu bukan orang Muslim. Tidak ada pengecualian di sebuah negara. Ya, ambil sebuah provinsi ya, sebuah provinsi paling barat dari Republik Indonesia yang diberlakukan di sana syariat Islam. Ada orang minum minuman keras, yaitu orang Islam, itu orang kafir, ya didera 40 kali. Pada masa Umar bin Khattab 80 kali. Orang berzina masih lajang, ya didera 100 kali. Sudah berumah tangga, meskipun sudah bercerai, termasuk orang yang menuduh tadi. Begitu. Yang satu lagi. Nah, itu saja. Menuduh yang harus mendatangkan 4 orang saksi. Mungkin hari ini sulit. Terus bagaimana Islam mengadopsi teknologi? Artinya mungkin CCTV, mungkin itu kalau dari sisi akurasi dia mungkin bisa akurat. Oke, sebentar ya. Kalau sekarang sulit untuk membuktikan bahwa seseorang telah berselingkuh dengan mendatangkan 4 orang saksi, kalau sekarang pada masa Rasulullah lebih sulit lagi. Rasa malu itu masih lebih kuat di kalangan masyarakat Madinah, bahkan orang kafir sekalipun. Kita buka surat ke-61. Enggak ada bal-balan tak ini? Ini bal-balan. TV ini 3 mlebu rene. Ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu ya 12. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala yusyrikna billahi syai'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna aulatahunna wala ya'tina bibuhtan yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunallah innallaha ghafurur rahim. Rasulullah membaiat wanita-wanita yang baru masuk Islam, termasuk di dalamnya mertua Rasulullah, istri Abu Sufyan, ibunya Romlah, namanya siapa? Hindun radhiyallahu anha. Dibaca. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia. Janji setia, baik itu janji setia. Bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tidak akan mencuri. Tidak akan berzina. Tidak akan membunuh anak-anaknya. Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi ya. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia,
bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Atas nil khurrah ya Rasulullah. Hindun itu begitu. Tidak akan musyrik, tidak akan mencuri, dan tidak akan berzina. Rasulullah, apa ada wanita merdeka yang berzina? Artinya apa? Meskipun saya baru masuk Islam, taruhlah 20 tahun Islam sudah masuk, suami saya juga baru masuk Islam, saya juga baru masuk Islam, tetapi selama ini meskipun saya belum Islam, karena saya itu seorang wanita merdeka, pantang berbuat zina. Atas nil khurrah ya Rasulullah. Apa ada wanita merdeka yang berzina Rasulullah? Cukup ya jawabannya ya. Lebih sulit lagi mencari bukti pada masa Rasulullah untuk menyelamatkan seseorang atau pribadinya yang telah menuduh orang lain melakukan perselingkuhan sementara dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Memang kisahnya nanti diulangi nggak apa-apa ya, kisahnya Abu Bakrah dengan Mughirah bin Syu'bah. Sementara cukup kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.